Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Nah, pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang prediksi tes wawasan kebangsaan di tes SKD CPNS. Nah, bagi teman-teman yang belum tes, mudah-mudahan bisa mengoptimalkan waktunya untuk terus belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan hasil yang terbaik dan bisa lolos di tahap berikutnya. Nah, sebelum Master lanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini dan share ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, Master kembali akan merekomendasikan dua platform belajar yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan tes SKD yang sebentar lagi akan dimulai. Yang pertama adalah Solusi Belajar. Di Solusi Belajar, ada 3 paket kelas yang teman-teman bisa pilih untuk berlangganan. Mulai dari paket yang sangat murah, skripsi hanya dengan 59 ribuan, tesis dengan harga 89 ribuan, dan paket kelas disertasi yang harganya kurang dari 120 ribu. Teman-teman, paket disertasi ini menjadi paket yang paling favorit yang banyak dipilih. Di paket ini, teman-teman akan mendapatkan semua fasilitas unggulan yang ada di Solusi Belajar. Mulai dari 50 paket tryout SKD Premium, 54 paket latihan soal, dan 8 paket pemantapan Super HOTS menjelang tes SKD. Tryout dan latihan soalnya bisa diakses berulang kali selama 1 tahun. Fasilitas unggulan lain dari Solusi Belajar adalah materi dan tampilan soalnya per kisi-kisi. Terdapat real-time score, statistik lengkap TWK, TIU, dan TKP, dan tentunya pembahasan soal yang sangat lengkap. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan tryout SKD Premium 1 pekan sekali yang hasilnya di-ranking secara nasional. Banyak sekali alumni dari Solusi Belajar di seluruh Indonesia yang sukses menggapai mimpinya menjadi seorang abdi negara melalui sekolah kedinasan dan CPNS. Platform kedua yang Master rekomendasikan adalah Sobat CPNS. Di Sobat CPNS, banyak sekali fasilitas premium yang ditawarkan. Teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD Premium, tryout akbar dan ranking nasional, serta materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap, disertai dengan statistik TWK, TIU, dan TKP. Ada 10 e-book sukses menghadapi SKD CPNS yang dilengkapi dengan ratusan modul soal dan materi dengan jumlah ribuan halaman. Dan yang paling penting adalah dengan harga yang sangat murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan. Kita langsung ke soal yang pertama. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan PPKM di beberapa daerah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jali dan keluarganya sangat mendukung kebijakan tersebut dengan tetap beraktivitas di rumah. Sikap Jali dan keluarganya menunjukkan pengamalan Pancasila, terutama sila ke apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Jawaban yang tepat apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D, sila ke-4. Nah, sikap Jali dan keluarganya sesuai dengan butir Pancasila yang ada pada sila ke-4, yaitu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi, kata kunci pada soal nomor 1 ini adalah mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal kedua. Peran Sayuti Melik pada peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah apakah A. mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh PPKI, B. mengetik naskah proklamasi, C. mengusulkan penutup proklamasi dengan atas nama bangsa Indonesia, D.
mendirikan Jong Java, atau E. membentuk Barisan Buruh Indonesia? Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah betul, B. mengetik naskah proklamasi. Peran Said Tumilik sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau berperan sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal ketiga. Pada masa demokrasi terpimpin, praktis kekuasaan dipegang oleh Presiden Soekarno, yang berperan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal ini kemudian berdampak pada jalannya pemerintahan yang terkesan otoriter. Presiden Soekarno menjadi penguasa tunggal yang terjebak melakukan penyimpangan. Berikut adalah penyimpangan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin, yaitu apakah A. Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR, ataukah B. Soekarno memecat Muhammad Hatta, ataukah C. Soekarno membubarkan PKI, atau D. Soekarno membubarkan TNI ABRI, atau E. Soekarno memecat Dewan Jenderal. Jawaban yang tepat adalah A, teman-teman. Jadi, salah satu penyimpangan pada demokrasi terpimpin adalah dibubarkannya DPR hasil pemilu pertama tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Padahal seharusnya kedudukan Presiden dan DPR pada saat itu adalah seimbang. Kemudian dibentuklah DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno. Hal ini jelas merupakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Kita lanjutkan ke nomor keempat. Di tengah terbatasnya fasilitas kesehatan karena lonjakan kasus COVID-19, masyarakat berinisiatif dan bergerak saling membantu. Salah satunya adalah gerakan menyediakan informasi terkait fasilitas dan alat kesehatan di laman wargabantuwarga.com. Tidak hanya itu, banyak juga masyarakat yang tergerak mengumpulkan donasi untuk membantu warga lain yang terdampak selama masa pandemi COVID-19 ini. Gerakan masyarakat ini menunjukkan bukti nyata pengamalan Pancasila, terutama sila ke, apakah A. 1, B2, C3, D4, atau E5? Jawaban yang tepat adalah, menurut Master jawaban yang tepat adalah C. Fokus pada soal ini adalah kebersamaan dan kolaborasi yang dilakukan oleh masyarakat akan mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Semangat gotong royong, saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi dari pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjut soal kelima. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada Sidang Umum MPR tahun apakah A. 1998, B. 1999, C. tahun 2000, D. 2001, atau E. pada tahun 2002. Betul sekali, jawabannya adalah B, teman-teman, pada tahun 1999. Nah, berikut sejarah perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di Indonesia. Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan pada Sidang Tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan amandemen keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Kita lanjutkan ke soal ke-6. Penulisan nama dan gelar di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan PUIB adalah apakah A. Dr. Mazaya, SP.A. ataukah B.
Danis, SE titik, ataukah C. Dr. M titik, M titik, A titik, Haula, ataukah D. Nasya, M titik, SC titik, ataukah E. Dr. Nafisa, SP titik, G titik. Manakah penulisan yang paling tepat? Betul sekali teman-teman, jawabannya adalah E. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa pilihan A, kesalahan ada pada penulisan dokter, seharusnya dokter titik. Kemudian di pilihan B, kesalahan ada pada penulisan SE titik. Seharusnya dalam penulisan gelar yang benar adalah S titik, E titik. Sedangkan di pilihan C, kesalahan ada pada penulisan gelar MA yang diletakkan di depan. Seharusnya gelar MA ini diletakkan di belakang nama. Kemudian kesalahan yang ada pada pilihan D adalah pada penulisan M titik, SC titik. Seharusnya tidak menggunakan koma, tetapi langsung M titik, SC titik. Dan yang paling tepat di sini adalah jawaban E, yaitu doktor yang menunjukkan gelar S3, kemudian titik, kemudian dokter, titik, menunjukkan profesi dokter, kemudian koma, yang gelar belakang menunjukkan spesialisasi, yaitu spesialis gizi. Penulisannya sudah tepat, SP titik, G titik. Bisa dipahami ya, teman-teman? Ya, kita lanjut ke soal ke-7. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan dan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara, dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa timbul apabila tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu apakah A. hilangnya kewajiban moral generasi penerus, ataukah B. melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, ataukah C. melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat, atau D. melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, atau E. lunturnya ikatan persaudaraan. Jawaban yang tepat untuk soal ke-7 ini adalah, nah teman-teman, Sumpah Pemuda itu merupakan ikrar masyarakat Indonesia untuk menyatukan visi dan misi membangun bangsa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda harus terus tertanam, terutama dalam diri generasi penerus bangsa. Apabila generasi penerus bangsa mengabaikan Sumpah Pemuda, maka akan berakibat lemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan apabila hal ini terjadi, kondisi bangsa dan negara akan terancam. Kita lanjut ke soal ke-8. Pemerintah memberikan beragam bentuk bantuan kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19 ini. Di antaranya adalah bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian, pemerintah juga memberikan subsidi listrik PLN dan pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet untuk pendidikan kepada siswa dan guru. Sikap pemerintah ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke, apakah A. 1, B2, C3, D4, atau E5? Betul sekali teman-teman. Jawaban soal ini adalah E, yaitu sila ke-5. Sikap pemerintah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19 ini menunjukkan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-5, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkhusus butir suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kita lanjut soal ke-9. Konferensi Meja Bundar atau KMB
menjadi tonggak sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Berbagai cara dilakukan Indonesia agar bisa tetap merdeka, mulai dari perang hingga diplomasi. KMB merupakan upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari genggaman Belanda. Setelah melalui pembahasan yang sangat panjang, tercapailah persetujuan konferensi meja bundar. Di bawah ini, hasil konferensi meja bundar tersebut kecuali A. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. B. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. C. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. D. Kedudukan Indonesia berada di atas kedudukan Belanda ketika dibentuk Uni Indonesia Belanda. Ataukah E. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda? Ya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, teman-teman. Jadi D bukan termasuk salah satu hasil dari konferensi meja bundar. Nah, teman-teman, KMB atau konferensi meja bundar digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember tahun 1949. Kemudian yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dengan kedudukan yang sederajat. Dan ini berlawanan dengan pilihan D. Oke, kemudian yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Dan yang keempat adalah masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Kita lanjutkan ke soal ke-10 atau soal terakhir di part yang pertama ini. Perhatikan hasil sidang PPKI berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Pusat atau KNIP. Yang ketiga, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang keempat, menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan. Yang kelima, membagi daerah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. Yang merupakan hasil sidang PPKI pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, adalah apakah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 4, D. 3 dan 5, atau E. 4 dan 5? Jawaban yang tepat adalah A, teman-teman. 1 dan 3. Nah, hasil sidang PPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional sebagai pembantu presiden. Nah, demikian pembahasan pada video bagian pertama prediksi tes wawasan kebangsaan pada SKD CPNS 2021. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk teman-teman dalam menyiapkan tes SKD yang bentar lagi dimulai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.